Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tasya Paresnovianti, NPM 1914051062 dari THPB. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika tentang distribusi Poisson dan teorema Bayes. Jadi, sebelum ke materi pertama, yaitu distribusi Poisson, jadi kita harus mengenali apa itu probabilitas, karena probabilitas ini berhubungan dengan dua materi ini, yaitu distribusi Poisson dan teorema Bayes. Di mana probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Jadi, probabilitas itu sendiri sering disebut dengan istilah peluang atau kemungkinan. Lalu, apa itu distribusi Poisson? Jadi, distribusi Poisson atau percobaan Poisson itu adalah suatu percobaan yang menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu. Jadi, maksudnya banyaknya sukses ini adalah banyaknya kejadian atau banyaknya peristiwa dalam daerah atau waktu tertentu. Lalu ada ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama itu digunakan pada percobaan binomial jika N lebih besar dari 50 dan P kurang dari 0,1. Lalu percobaan bersifat random atau acak, misalnya kedatangan pasien di rumah sakit, kedatangan mobil di pom bensin, kedatangan mahasiswa di perpustakaan, di mana seperti misalnya pasien yang datang di rumah sakit kan pasti pasien itu orangnya berbeda-beda dan bukan orangnya itu aja, dan jumlahnya juga tidak sedikit atau jumlahnya pasti banyak. Jadi dia itu berbeda-beda, jadi acak atau random gitu. Jadi orangnya itu nggak itu aja pasiennya. Lalu ada percobaan bersifat independen dan variabel diskrit, di mana variabel diskrit ini merupakan bilangan bulat dan di mana jumlahnya pun terbatas. Jadi rumus distribusi Poisson itu adalah Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. Ada juga yang menggunakan mu-nya itu diganti dengan lambda. Jadi lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda dibagi X faktorial. Keterangannya di mana Px itu adalah probabilitas peristiwa X yang biasanya dia ditanya. Terus mu sama dengan rata-rata terjadinya suatu peristiwa. Mu dapat dicari dengan rumus N dikali P. N itu sendiri adalah jumlah atau banyaknya sampel, dan P adalah probabilitas suatu peristiwa atau peluang suatu peristiwa, di mana biasanya P untuk mencari mu ini sudah diketahui di dalam soal. Lalu ada X, di mana variabel random discrete. X variabel random discrete ini biasanya dia yang ditanya. Lalu E sama dengan bilangan natural, di mana E ini sudah memiliki nilai ketetapan yaitu 2,7182. Lalu ada contoh soal dari materi Poisson, yaitu berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak. Jadi setiap dia mencetak 10 lembar itu ada 100 lembar yang rusak. Lalu pada suatu waktu perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Hitunglah probabilitas tepat mendapatkan 5 lembar kertas yang rusak. Jadi di sini pada suatu waktu kan perusahaan mencetak 1.000 lembar. Nah kita yang ditanya hitunglah probabilitas setiap dari 1.000 lembar yang dicetak itu tepat mendapatkan 5 kertas yang rusak. Berapa probabilitasnya? Jadi diketahui di dalam soal itu probabilitas mendapatkan kertas rusak. Di sini kan kita ingin mencari mu
mu rumusnya di mana N dikali P. Dan di sini probabilitasnya tidak diketahui secara langsung di dalam soal, jadi kita harus mencarinya. P ini probabilitas peristiwa untuk peristiwa yang pertama, di mana setiap mencetak 10 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak. Jadi, probabilitas atau peluangnya sama dengan 100 lembar kertas yang rusak dibagi banyaknya lembarnya yang setiap mencetak 10.000 lembar. Jadi 100 dibagi 10.000 sama dengan 0,1. Sudah dapat P-nya, jadi kita cari mu, di mana mu itu N dikali P. Di sini N itu kan jumlah banyaknya sampel. Kita pakai banyaknya sampel dari yang ditanya. Yang ditanyakan mencetak 1.000 lembar kertas. Jadi N-nya pakai 1.000 lembar kertas. 1.000 dikali 0,01 dari hasil P tadi, jadi sama dengan 10. Jadi mu-nya sama dengan 10. Lalu X sama dengan 5. 5 ini dari kan pertanyaannya itulah probabilitas tepat mendapat 5 lembar kertas. Jadi X-nya itu dari 5 lembar kertas ini. Jadi X-nya sama dengan 5. Dan E ini kan nilainya sudah punya nilai ketetapan, yaitu 2,7182. Jadi penyelesaian pada soal ini itu kan tadi ditanya pada suatu waktu perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas dan hitunglah probabilitas tepat mendapat 5 lembar kertas yang rusak. Jadi di sini X atau jumlah kejadiannya itu sama dengan 5. Kenapa 5? Karena dia kan nanya probabilitas tepat mendapat 5 lembar kertas yang rusak. Jadi X sama dengan 5. Lalu mu sama dengan 10. 10 ini didapat dari N dikali P, di mana N-nya itu adalah jumlah sampel, yang tadi jumlah sampelnya adalah 1.000 lembar kertas dikali dengan 0,01 dari nilai P yang tadi sudah kita cari. Lalu yang nilai E ini sudah ada ketetapannya, yaitu 2,7182. Setelah sudah diketahui, baru kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, rumus probabilitas peristiwa X itu sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. Jadi, lalu kita masukkan angkanya, di mana probabilitas peristiwa X sama dengan 5 sama dengan 10 pangkat 5. 10 ini adalah nilai mu dan 5 ini nilai X dikali E tadi kan 2,7182 di pangkat min mu sama dengan 10 kan, per X faktorial. X tadi nilainya 5, jadi 5 faktorial. Jadi sama dengan 10 faktorial. Jadi sama dengan 10 pangkat 5 itu adalah 100.000 dikali 0,000045 per 5 faktorial. Bila dijabarin itu dia jadi 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dan dikali 5. Jadi sama dengan 4,5 per 120 sama dengan 0,0375. Jadi probabilitas mendapat 5 kertas yang rusak itu adalah 0,0375. Lalu materi yang kedua itu ada teorema Bayes. Teorema Bayes ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Thomas Bayes. Teorema Bayes ini digunakan untuk menghitung probabilitas atau peluang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dipengaruhi dari hasil peristiwa sebelumnya. Bias ini dibatasi oleh 2 buah kejadian bersyarat. Maksudnya dibatasi 2 buah kejadian bersyarat ini, jadi minimal dia itu harus punya 2 kejadian, misalnya kejadian A dan kejadian B. Rumus dari bias sendiri itu P AB sama dengan PBA dikali PA per PB, di mana PAB itu merupakan peluang kejadian A terhadap B, sedangkan PBA itu adalah peluang kejadian B terhadap A, PA adalah peluang kejadian B, dan PB itu adalah peluang kejadian B. Berikutnya itu contoh soal bias, di mana soalnya
Dari seluruh peserta kuliah, metode statistika di FMIPA dapat disusun tabel berikut. Jadi di dalam tabel ini ada mahasiswa bernomor ganjil dan bernomor genap. Mahasiswa ini terdiri dari mahasiswa matematika, mahasiswa fisika, dan mahasiswa kimia. Keseluruhan jumlah mahasiswa tersebut itu ada 100 orang. Lalu diambil satu orang mahasiswa secara random. Peluang mahasiswa yang terambil adalah mahasiswa bernomor ganjil, yaitu diperoleh P ganjil sama dengan 0,2. Telah diketahui bahwa mahasiswa yang terambil nomor ganjil, hitunglah peluang mahasiswa ini merupakan mahasiswa matematika. Jadi dari keseluruhan mahasiswa dari 100 mahasiswa, diambil satu orang mahasiswa secara acak. Dan yang terambil adalah mahasiswa bernomor ganjil. Jadi di sini dia kan diambil satu orang mahasiswa dan yang terambil itu mahasiswa bernomor ganjil, tapi dia tidak diketahui mahasiswa bernomor ganjil ini dari mahasiswa matematika, mahasiswa fisika, atau mahasiswa kimia. Nah, terus diketahui lagi bahwa peluang mahasiswa yang terambil tadi dari yang bernomor ganjil itu diperoleh peluangnya sama dengan 0,2. Lalu ditanya, hitunglah peluang mahasiswa ini merupakan mahasiswa matematika. Jadi satu orang mahasiswa yang diambil tadi, berapa peluangnya mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa matematika. Jadi penyelesaian untuk soal ini, pertama kita misalkan dulu kejadian yang ada di dalam tabel yang ada di soal. Jadi G1 ini adalah peristiwa terambilnya mahasiswa bernomor ganjil. Lalu M ini adalah peristiwa terambilnya mahasiswa matematika. F peristiwa terambilnya mahasiswa fisika, dan K itu peristiwa terambilnya mahasiswa kimia. Tadi kan di soal itu sudah diketahui bahwa itu peluang terambilnya mahasiswa bernomor ganjil itu adalah 0,2. Dan juga yang ditanya itu adalah peluang mahasiswa dari nomor ganjil ini yang merupakan mahasiswa matematika, berarti peluang M G1 berapa? Nah, jadi kita menggunakan teorema Bayes akan diperoleh nilai peluang yaitu P M G1 atau peluang mahasiswa bernomor ganjil yang merupakan mahasiswa matematika itu sama dengan PM atau peluang terambilnya mahasiswa matematika dikali peluang peluang G1 M per peluang G1 atau peluang terambilnya mahasiswa bernomor ganjil peluang G1 M per peluang G1 atau peluang terambilnya mahasiswa bernomor ganjil. Jadi sama dengan peluang terambil mahasiswa matematika ini kita cari keseluruhannya di nomor ganjil dan di nomor genap. Di nomor ganjil dan di nomor genap ini kan mahasiswa matematikanya itu ada 25 orang. Jadi ada 25 dibagi 100. 100 ini dari keseluruhan jumlah mahasiswa bernomor ganjil dan genap dari keseluruhan mahasiswa matematika, fisika, dan kimia. Lalu PG1M itu jadi kita 5 dibagi 25. 5 itu dari matematika yang bernomor ganjil dan 25 ini dari keseluruhan mahasiswa matematika bernomor ganjil dan genap. Lalu dibagi dengan 0,2. 0,2 ini adalah yang tadi sudah diketahui yaitu peluang yang terambil itu mahasiswa bernomor ganjil. Jadi sama dengan 25 dibagi 100 adalah 0,25, 5 dibagi 25 adalah 0,2 per 0,2. Jadi 0,2 ini kita coret. Jadi sisa 0,25. Jadi peluang
Peluang mahasiswa bernomor ganjil ini merupakan mahasiswa matematika itu adalah 0,25. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.